Mulai hari ini kantong plastik belanja tidak lagi gratis. Komitmen kantong plastik tak gratis atau KPTG telah diumumkan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia bersama anggotanya. Kebijakan ini akan menjadikan plastik sebagai barang dagang. Dikutip dari detik.com, kebijakan ini akan dilakukan semua anggota Aprindo di seluruh Indonesia, diantaranya dari minimarket hingga retail fashion. Setiap kantong plastik dibanderol Rp200 per kantong, namun setiap kasir wajib menginformasikan kebijakan tersebut kepada konsumen. Ketua Umum Aprindo Roy Mandei menjelaskan kantong plastik akan masuk di nota pembayaran, namun pajak akan dibayar oleh peritel. Dan untuk mengetahui seperti apa kebijakan plastik berbayar ini, kita sudah terhubung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Roy Mandei. Selamat siang, Pak Roy. Selamat siang, Bu Elvira. Pak Roy, resmi ya, jadi per hari ini jika kita ingin belanja harus membawa kantongan sendiri atau dikenakan biaya ataupun tarif Rp200 per plastik. Sebenarnya Pak Roy, bagaimana hitung-hitungannya dan apakah retail boleh menetapkan harga di atas Rp200 tersebut? Ya, mulai hari ini anggota Aprindo berkomitmen dan sepakat untuk mendukung program pemerintah terhadap pengurangan sampah plastik melalui kantong-kantong plastik. Dan kantong plastik kita jadikan barang dagangan. Start mulai harganya Rp200, tetapi kita tidak menutup kemungkinan bila juga ada retail anggota kami, karena memang ukuran kantong plastik berbeda-beda. Ada yang kecil sekali, ada yang menengah, ada yang besar. Sehingga bisa saja juga ada beberapa anggota yang menetapkan angka Rp500. Dan secara prinsip, sebagian besar memulainya hari ini, tetapi ada beberapa anggota retail juga yang menyampaikan kepada kami bahwa mereka butuh waktu untuk menyusun program atau juga memasukkan kantong plastik ke dalam register sehingga bisa dijadikan barang dagangan, sehingga ada juga yang mungkin tidak memulai hari ini. Tetapi prinsip daripada secara dominan anggota-anggota kami Aprindo yang berada di dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Aceh sampai dengan Jayapura, toko-toko retail modern, kita sepakat untuk melakukan komitmen mengurangi sampah plastik dan dampaknya dengan cara mengeluarkan kantong plastik menjadi barang dagangan. Sehingga opsi untuk membeli atau tidak membeli kantong plastik diserahkan kepada konsumen, dan konsumen dapat kita harapkan supaya membawa tas belanja sehingga tidak menjadikan kantong plastik itu menjadi sampah plastik. Baik, pertanyaan selanjutnya, kemana kemudian biaya yang dibayarkan konsumen ini akan diserahkan? Apakah full masuk ke kantong retail sendiri atau ke pemerintah untuk mendukung program pengurangan sampah plastik? Ya, seperti tadi kami katakan dan sudah jelas di dalam komitmen kami bahwa kantong plastik saat ini menjadi barang dagangan. Jadi tidak ada sama sekali kewajiban, keharusan atau ada program apapun yang harus kami lakukan berrelevansi terhadap uang yang kami kenakan terhadap kantong plastik. Karena kantong plastik ini sudah menjadi barang dagangan. Akan masuk di dalam bil, akan masuk di dalam struk, dan itu juga tentunya ada nilai pajak yang kami setorkan. Karena memang kantong plastik itu sendiri kita dapatkan tidak gratis. Kantong plastik itu juga kita beli dan sekarang kita jadikan barang dagangan. Seperti layaknya barang-barang yang kita jual di setiap toko retail modern. Jadi berbicara mengenai apa komitmen anggota Aprindo untuk membantu pengurangan sampah, itu program masing-masing retail. Oke, baik. Tidak ada berkaitan dengan kantong plastik yang tidak gratis yang kami jalankan mulai hari ini. Karena kantong plastik sudah menjadi barang dagangan. Seperti layaknya barang-barang yang kita jual di toko modern. Baik, saya ingin tanya komentar Anda ketika YLKI kemudian menyoroti keputusan dari asosiasi Anda ini sendiri. Apakah ada respon, bagaimana respon Anda jika kemudian keputusan ini dianggap memberatkan konsumen? Saya pikir tidak ada hal yang menjadi permasalahan karena ini justru mengedukasi konsumen untuk tidak membawa atau tidak membeli kantong plastik jikalau perlu, tetapi mereka membawa kantong belanja sendiri atau tas belanja sendiri. Sehingga tidak ada hal yang membuat hal ini menjadi suatu permasalahan karena hal ini bukan yang baru, tetapi sudah dari tahun 2016 kami lakukan dan terjadi
hampir sekitar 45% konsumen menerima dan akhirnya membawa kantong belanja sendiri. Karena mereka sadar juga dan mereka mengerti setelah kami jelaskan bahwa memang ini adalah program untuk kita bersama-sama mendukung program pemerintah dalam pengurangan dampak daripada sampah plastik. Baik, tadi Anda menyebut Jadi tahun tidak 2016. ada permasalahan untuk itu. Ya. Baik, Anda menyebut tahun 2016, saya ingin mundur sedikit. Di tahun 2016 saat itu ada isu yang sempat muncul ketika ada permintaan laporan berkala kepada pihak pemerintah mengenai keuntungan yang didapatkan dari penerapan plastik berbayar ini. Saya ingin konfirmasi, untuk penerapan per hari ini sendiri, apakah kemudian nantinya ada laporan serupa atau memang opsi ini sudah tidak ada sama sekali? Loh, bagaimana kami harus melaporkan kalau sekarang sudah menjadi barang dagangan? Oke. Artinya seperti kami menjual air dalam kemasan, kemudian kita menjual coklat, kita menjual mie instan, apakah kami harus laporkan? Karena ini kan sudah jadi barang dagangan. Oke, berarti poinnya Dan itu ini ya? ini menjadi hal yang harus dibedakan. Persepsi-persepsi yang mungkin dihembuskan oleh berbagai, ya mohon maaf, oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengaburkan istilah mengenai barang dagangan dengan yang bukan barang dagangan. Saat ini kantong plastik menjadi barang dagangan, sama seperti halnya kita membeli coklat, sama seperti halnya kita membeli mie instan, sama kita seperti membeli sabun. Itu semua barang dagangan yang memang kita siapkan dan sediakan bagi konsumen yang berbelanja di toko modern. Oke, terakhir bagaimana pengaturannya sendiri? Tadi Pak Roy mengatakan bahwa ada informasi tidak semua retail yang akan menerapkan per hari ini sendiri. Sosialisasinya seperti apa kemudian di masa-masa mendatang? Tidak semua retail ini karena mereka meminta waktu. Mereka perlu untuk memasukkan di dalam register barang dagangan untuk kantong plastik ini bisa keluar di struk atau di bil sebagai barang dagangan. Karena seperti layaknya kita menjual mie instan, itu kita tidak dapatkan gratis mie instan itu. Kita membeli mie instan itu dan kita menjual mie instan. Nah, demikian juga kantong plastik. Kita membeli kantong plastik dan sekarang kita jual jadi barang dagangan dan perlu ada waktu untuk memasukkan dalam kasir kita sehingga bil-bilnya itu bisa keluar dan itu dijadikan barang dagangan yang pajaknya juga seperti kita ketahui setiap nilai barang yang dijual oleh retail modern, pajaknya itu kita setorkan kepada negara sebagai pajak pendapatan pertambahan nilai. Baik. Jadi ada waktu yang diperlukan untuk beberapa retail karena begitu besarnya jaringan atau juga perlu pengaturan program khusus dan lain sebagainya sehingga ada beberapa yang belum melakukannya tetapi bertahap akan melakukannya sama seperti yang sudah berkomitmen hari ini mulai melakukan. Baik, Ketua Perindo Pak Roy Mandri. Terima kasih Pak sudah memberikan informasi kepada kami. Jadi bagi Anda siap-siap mulai hari ini harus membawa kantong belanjaan sendiri jika tidak ingin dikenakan tarif untuk plastik. Terima kasih Pak Roy sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia News Report.